Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, aku, Ayu Mutiara Sari, akan menjelaskan tentang fiber and watt. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Mutiara Sari dengan NIM 20420100003. Di sini saya akan membahas mata kuliah PBAI tentang fiber and watt. Yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang definisi, klasifikasi, contoh material, dan karakteristik material. Yang akan saya bahas pertama yaitu tentang fiber. Definisi fiber sendiri adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan yang membentuk jaringan memanjang atau utuh ataupun senyawa. Serat yang paling sering dijumpai di sekitar kita yaitu kain. Bahan ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik dari hewan maupun tumbuhan sebagai kebutuhan tubuh kita sendiri. Jenis-jenis dari serat yaitu ada serat alami dan serat buatan. Adapun klasifikasi dari serat alami adalah serat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Jenis-jenis serat alam dapat berupa serat selulosa atau serat protein. Kelebihannya yaitu lebih murah, tahan lama atau kuat, tahan penyetrikaan, padat, dan lebih halus. Kekurangannya ada mudah kusut dan susah mendapatkannya. Contoh dari serat alami dapat berupa serat kapas, serat jut, serat wol, dan serat sutra. Di sini kita akan membahas tentang serat selulosa dulu. Sifat umum serat selulosa adalah mudah menyerap air atau higroskopis, mudah kusut, dan jika dilakukan uji pembakaran menimbulkan bau dan arang seperti terbakar. Serat selulosa dapat berasal dari batam seperti serat flek atau linen, henep, jut, kenaf, san, rami, dan lain-lain. Dapat juga berasal dari daun seperti abaca atau manila, henequin, sisal, dan lain-lain. Dapat juga berasal dari buah seperti serat serabut kelapa, dapat juga berasal dari biji seperti serat kapas dan kapuk. Mari kita ulas satu-satu. Ada serat kapas. Serat kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji beberapa jenis gossypium atau biasa disebut pohon atau tanaman kapas yang berasal dari daerah tropika atau subtropika. Serat kapas dapat dipintal atau ditenun. Serat kapas biasa disebut dengan bahan tekstil katun. Beberapa sifat serat kapas adalah dapat menghisap air, tahan panas, untuk setrika bersuhu tinggi, dan mudah kusut. Manfaat dari serat kapas antara lain sebagai bahan utama pembuatan benang, bahan utama pembuatan kain, dan bahan tekstil. Serat kapas dapat juga dimanfaatkan untuk kapas kecantikan, kapas pembersih, cotton bud, perban, plester luka, dan sebagai bahan utama spons bedak. Selanjutnya ada serat jut. Serat jut adalah serat yang berasal dari kulit tanaman Corchorus capsularis dan Corchorus olitorius. Lebih jelasnya, serat jut berasal dari Afrika dan telah digunakan sejak zaman Mesir. Ciri fisik dari serat jut adalah memiliki kekuatan serta berkilau, sedangkan permukaannya terasa kasar. Serat jut biasa digunakan untuk pelapis permadani dan pembuatan karung. Lalu ada serat wol. Serat wol berasal dari bulu-bulu binatang seperti bulu domba atau biri-biri. Berdasarkan teksturnya, serat wol dikelompokkan menjadi tiga, yaitu wol halus, wol sedang, dan wol kasar. Ketiganya mempunyai kepentingan tersendiri, seperti wol kasar biasa dibutuhkan untuk membuat bahan tekstil yang lebih berat, sedangkan wol sedang dapat dibuat untuk kebutuhan bahan pakaian, baju hangat, selimut, kerajinan tenun, dan rajut. Sifat dari serat wol yaitu dapat menyerap keringat, elastis, dan dapat mengunci warna dengan baik. Selanjutnya
Ada serat sutra. Serat sutra diartikan sebagai serat protein alami yang dapat ditenun menjadi tekstil. Jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan dari larva ulat sutra murbae yang diternak. Serat sutra merupakan satu-satunya serat alam yang berbentuk filamen. Filamen ini berasal dari ludah ulat sutra yang dikeluarkan saat ia akan membentuk kepompong yang kelak akan membungkusnya. Karakteristik dari serat sutra dapat berupa kekuatan dan daya tahan. Merupakan serat alami terkuat. Meski kekuatannya akan berkurang saat dalam keadaan basah, dalam pengolahannya sutra juga dicampur dengan serat lain seperti kapas yang berguna untuk menambah kekokohan. Karakteristik selanjutnya elastis. Sutra memiliki karakteristik yang elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkannya untuk kembali ke bentuk semula setelah meregang sampai batas tak tertentu. Karakteristik selanjutnya mudah menyerap. Karakternya yang mudah menyerap air dapat melemahkan serat. Oleh karena itu, perlu perawatan yang intens dan penuh kehati-hatian pada saat mencuci. Selanjutnya kita akan membahas serat buatan. Serat buatan adalah serat sintetis atau serat buatan yang diperoleh dari bahan plastik. Sifat umum serat buatan yaitu kuat dan tahan gesekan. Kelebihannya kuat, warna beragam dan menarik, tahan gesekan dan tidak mudah robek. Kekurangannya harganya lebih mahal. Contoh dari serat buatan yaitu ada serat rayon asetat, serat rayon viskosa, dan serat rayon kumpramonium. Ada serat rayon asetat. Serat rayon asetat merupakan jenis serat semi buatan atau semi sintetis yang mempunyai elastisitas yang baik, namun tidak cukup untuk memberikan ketahanan kusut yang baik. Kelebihannya yaitu kelangsungan serat yang baik, serat yang mempunyai daya serap terhadap air yang tinggi. Kelemahannya adalah cepat kehilangan kekuatan ketika basah, ketahanannya terhadap abrasi sangat buruk, dan serat yang lemah. Selanjutnya ada serat rayon viskosa. Serat rayon viskosa merupakan serat selulosa yang diregenerasi sehingga strukturnya sama dengan serat selulosa yang lain, kecuali derajat polimerasinya lebih rendah karena terjadinya degradasi rantai polimer selama pembuatan seratnya. Karakteristik yaitu dapat berupa kekuatannya yang rendah, daya serat terhadap air sangat besar, berkilau, tidak mudah kusut, halus dan licin. Sifat dari serat rayon viskosa yaitu serat rayon ini memiliki daya serap yang bersifat hidrolik, tahan panas, elastisitas yang jelek, sukar untuk kembali ke bentuk semula, tidak tahan asam dan tidak tahan terhadap jamur. Kira-kira kelebihannya dari serat rayon viskosa itu apa sih? Kelebihannya mudah menyerap keringat, harganya terjangkau, tidak mudah pudar, cocok digunakan untuk cuaca panas. Adapun kekurangannya tidak ramah lingkungan, mudah menyusut, tidak digunakan untuk perabotan rumah tangga, dan mudah terkena noda. Selanjutnya ada serat rayon kumpramonium. Serat rayon ini adalah selulosa yang diregenerasi, maka sifatnya dalam banyak hal sama dengan rayon viskosa. Rayon kumpramonium kebanyakan digunakan untuk busana pesta anak wanita karena kain bermutu tinggi dan kehalusan filamennya memberi sifat lemas dan drape yang baik. Mari kita bahas tentang serat selulosa. Serat non-selulosa adalah serat sintetis atau serat buatan manusia yang terbuat dari bahan petrokimia, misalnya serat polimer, nilon, polyester, dan spandek. Mari kita bahas satu-satu. Ada serat polimer. Polimer adalah bahan yang mempunyai berat molekul besar hingga di atas 10.000. Polimer tersusun atas perulangan monomer menggunakan ikatan kimia tertentu.
Pengaplikasian serat polimer dapat untuk membuat botol plastik, membuat almari pakaian, dan membuat botol kaca. Dan dapat juga membuat bandul kunci. Kelebihan dari serat polimer sendiri adalah mempunyai kemampuan cetak yang baik, menghasilkan produk yang ringan dan kuat, mempunyai ketahanan air dan bahan kimia yang baik. Adapun serat nilon. Serat nilon merupakan jenis bahan kain yang berasal dari produk minyak bumi. Nilon mampu digabung menjadi fiber lain. Pengaplikasiannya dapat dibuat untuk pakaian renang, pakaian olahraga, dan pakaian pengantin. Kelebihan dari nilon sendiri yaitu bahan nilon yang ringan, kuat, dan elastis. Jenis bahan yang tahan lama dan cepat kering ketika terkena air. Tidak mudah berubah, terutama pada bentuknya, mudah dicuci, dan kuat tidak mudah robek. Tahan terhadap air, tahan terhadap panas, dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan payung. Tahan terhadap kutu, serangga, dan jamur. Adapun kekurangannya yaitu tidak mudah menyerap air, terutama pada keringat, sehingga ketika dipakai akan terasa panas, sulit didaur ulang, dan mudah diregenerasi oleh sinar ultraviolet. Warna dapat berubah bila terkena sinar matahari. Ada serat polyester. Serat polyester merupakan bahan baku bagi pabrik pemintalan atau spinning yang membuat benang pintal. Di pabrik pemintalan serat polyester biasanya diproses untuk produk benang pintal polyester 100% atau campuran dengan serat alam atau serat sintetik lainnya. Pengaplikasiannya dapat dibuat pakaian seperti tenun dan rujukan, kemeja, celana, jaket, topi, dan sebagainya. Dapat juga perabotan rumah tangga seperti spray, selimut, furnitur berlapis bahan bantal. Dapat juga berasal dari penggunaan industri seperti ban berjalan, sabuk pengaman, dan penguatan ban. Kelebihan dari serat polyester sendiri yaitu lebih tahan terhadap noda, sangat ringan, tidak mudah menyusut, harganya yang terjangkau, serbaguna, kain dapat didaur ulang, perawatannya yang mudah, kuat, dan lentur. Adapun kekurangannya yaitu tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, mudah terbakar, sensitif terhadap suhu, tidak memiliki tekstur yang lembut, dan dapat menimbulkan iritasi. Selanjutnya ada serat spandek, yaitu zat pembentuk serat yang digunakan untuk memproduksi spandek adalah polimer sintetik rantai panjang yang terdiri dari setidaknya 85% poliuretan tersegmentasi. Pengaplikasiannya dapat dibuat kaos kaki, pakaian dalam pembentuk tubuh, pakaian renang, pakaian atletik, pakaian aerobik, pakaian dalam wanita, legging, dan kaos kaki, dan juga dapat dibuat sarung tangan. Kelebihannya dari spandek sendiri yaitu kebanyakan bersifat halus dan lembut. Selain lembut, kain ini juga memiliki daya elastisitas yang tinggi sehingga dapat mengikuti tubuh. Kain spandek memiliki bahan yang ringan dan dapat merenggang hingga 5 kali dari ukuran sebenarnya. Kekurangannya, ketidakmampuan bahan spandek untuk menyerap kelembapan membuat materi ini kurang ideal untuk kegiatan yang menghasilkan keringat seperti berolahraga atau hiking. Selain dapat menyebabkan bau yang tidak menyenangkan karena keringat yang ada di kulit tidak bisa diserap oleh serat spandek. Lalu materi yang kedua kita akan membahas tentang wood. Wood adalah kayu.
kayu merupakan bahan yang kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan dan termasuk vegetasi alam. Bagian-bagian kayu, ada kayu luar, ada kulit luar, kulit dalam, kambium, kayu kubal, kayu teras, galih atau hati, dan ada garis keras. Adapun klasifikasi kayu berdasarkan mutu, penggolongan kayu secara visual terkait dengan kualitas muka kayu seperti cacat, pola serat, kelurusan batang, serat kadar air kayu. Mutu kayu dapat digolongkan mulai dari mutu A, mutu B, dan mutu C. Adapun syarat dari mutu A dan mutu B yaitu syarat dari mutu A, kayu harus kering udara, kadar air kurang lebih 15%. Besar mata kayu tidak melebihi 1/6 lebar muka kayu, tidak boleh lebih besar dari 3,5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu kubal atau fafak yang lebih besar. Atau yang lebih besar dari 1/10 melebihi muka kayu. Adapun syarat kayu mutu B yaitu kayu kering udara dengan kadar air 15% sampai 30%. Besar mata kayu tidak melebihi 1/4 lebar muka kayu atau tidak boleh lebih dari 5 cm. Kayu tidak boleh mengandung kayu kubal atau fafak yang lebih dari 1/10 lebar muka kayu. Adapun klasifikasi kayu berdasarkan kekuatan. Kayu didasarkan pada kekuatan lentur dan kekuatan tekan pada keadaan kering udara. Besarnya angka tegangan kayu dinyatakan dengan aturan kilogram atau sentimeter kubik. Biasanya, semakin kuat suatu kayu, maka semakin besar pula berat jenisnya. Adapun berdasarkan tingkat kekuatannya, kayu dapat dibagi menjadi kelas 1 sampai 5. Adapun kelas 1 dapat berupa kayu ulin, balam, bangkirai, dan lain-lain. Kelas 2 dapat berupa kayu jati, sono keling, bungur, rasa mala, meranti merah, sungkai, akasia, dan lain-lain. Kelas 3 dapat berupa kayu pinus, bangkali, jabon, dan lain-lain. Kelas 4 dapat berupa kayu jeujing, benuang, sengon, dan lain-lain. Kayu 5 dapat berupa kayu balsa. Adapun klasifikasi kayu berdasarkan keawetan. Keawetan kayu didasarkan terhadap pengaruh kelembapan, iklim, rayap, dan serangga lainnya, serta perlakuan kayu dalam pemakaian sebagai konstruksi. Berdasarkan tingkat keawetannya, kayu juga dapat dibagi dari kelas 1 sampai 5. Kelas 1 keawetan kayu dapat berupa kayu jati, sono keling, ulin, dan lain-lain. Kelas 2 dapat berupa kayu bungur, akasia, rasa mala, dan lain-lain. Kelas 3 dapat berupa kayu pinus, meranti merah, sungkai, dan lain-lain. Kelas 4 dapat berupa kayu jeujing, benuang, sengon, dan lain-lain. Kelas 5 dapat berupa kayu balsa, kenanga, bangkali, dan lain-lain. Adapun penggolongan kayu berdasarkan olahan. Yang pertama ada kayu lapis. Kayu lapis adalah lembaran papan tipis yang dibuat secara mekanis dari lapisan-lapisan vinir yang jumlahnya ganjil. Dipasang dengan arah serat yang bersilangan, saring tegak lurus, kemudian direkatkan menjadi satu. Adapun jenis-jenis dari serat lapis tersendiri, dari kayu lapis sendiri ini yaitu plywood, flange plywood, dan teakwood. Mari kita ulas satu-satu, yaitu tentang plywood. Plywood adalah papan kayu tipis dengan ukuran tertentu yang terbuat dari beberapa lapisan vinir yang jumlahnya ganjil, dipasang dengan arah serat yang bersilangan, saling tegak lurus, kemudian direkatkan menjadi satu pada tekanan yang tinggi dengan menggunakan perekat khusus. Kegunaannya dapat digunakan untuk dinding interior,
daun pintu, plafon, lapisan lantai, dan furnitur. Ukuran panjangnya sekitar 1220 sampai 1830 mm. Lebarnya 914 sampai 1370 mm. Tebalnya 2,2 sampai dengan 2,5 mm. Lalu ada Vanchi Plywood. Vanchi Plywood adalah plywood atau triplex yang permukaannya corak indah atau kayu lapis bercorak indah. Kegunaannya untuk dinding interior, plafon, pintu, dan furnitur. Ukuran panjangnya sekitar 2440 mm, memiliki lebar 1220 mm, dan memiliki tebal 3 mm. Lalu ada Teakwood. Teakwood adalah plywood yang salah satu permukaannya dilapisi menggunakan fitur jati yang halus atau bertekstur. Kegunaannya untuk dinding interior, plafon, daun pintu, dan furnitur. Teakwood memiliki panjang sekitar 2134 mm dengan lebar 914 mm dan tebal 3 mm. Dan penggolongan kayu berdasarkan olahan selanjutnya yaitu ada papan partikel. Papan partikel merupakan papan buatan yang terbuat dari serpihan atau serbuk kayu dengan bantuan perekat sintetis, kemudian dipres sehingga memiliki sifat seperti kayu masif, tahan api, dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustis yang baik. Jenis-jenis dari papan partikel antara lain particle board dan parton board. Yang pertama ada particle board. Papan partikel terbuat dari serpihan kayu dengan bantuan perekat sintetis, kemudian dipres sehingga memiliki sifat seperti kayu masif, tahan api, dan merupakan bahan isolasi serta bahan akustik yang baik. Kegunaannya yaitu untuk dinding penyekat, plafon, lantai, dan furnitur. Memiliki panjang kurang lebih 2440 mm dengan lebar 1220 mm dan tebal 3 mm. Yang kedua ada parton board. Papan partikel yang terbuat dari serpihan-serpihan kayu dengan menggunakan bahan perekat khusus. Kegunaannya untuk dinding penyekat. Adapun penggunaan produk kayu berdasarkan olahan selanjutnya yaitu papan campuran. Papan campuran merupakan papan buatan yang terbuat dari campuran serbuk kayu dan bahan lain seperti kertas, gift, mika, dan sebagainya. Jenis-jenis dari papan campuran dapat berupa tipe Ovally, softboard, dan Tecofilm. Tentang pipe Ovally. Pipe Ovally hampir sama dengan plywood, hanya saja terdapat sedikit campuran kertasnya. Kegunaannya untuk pintu, dinding, dan plafon. Memiliki panjang sekitar 2440 mm dengan lebar 1220 mm dan tebal 3 mm. Selanjutnya ada softboard. Softboard terbuat dari serbuk kayu dengan bantuan perekat kemudian dipres. Kelemahannya yaitu mudah patah. Kegunaannya lapisan peredam suara dalam ruangan. Memiliki panjang 2440 mm dengan lebar 1220 mm dan tebal 12 mm. Ada Tecofilm. Tecofilm umumnya terbuat dari kertas, ukurannya pun bervariasi.
Kegunaannya untuk meja, almari, dapat juga berguna untuk buffet. Adapun contoh dari kayu sendiri ada kayu jati. Kayu tipe ini lebih sering digunakan untuk pekerjaan furnitur seperti pintu, jendela, meja, dan kursi. Ada contoh juga kayu kelapa. Kayu kelapa yaitu glugu yang memiliki serat dan tekstur yang berbeda dengan jenis kayu pada lainnya, karena memiliki serat yang jelas dan lurus. Ada kayu kampar. Kayu kampar sering disebut dengan kayu Borneo. Ada juga kayu beringkai. Salah satu jenis kayu yang lumayan kuat, awet, dan tahan cuaca adalah bengkirai. Kayu bengkirai sering digunakan untuk material konstruksi bangunan seperti atap kayu. Karena kelebihannya yang kuat dan tahan lama, sering juga dijadikan material eksterior seperti liftbak, decking, dan sebagainya. Ada juga contoh kayu ulin, jenis kayu untuk konstruksi bangunan yang terkenal sangat kuat. Begitu dulu ya teman-teman tentang materi fiber and wood. Semoga kita dapat bertemu di materi selanjutnya. Dan semoga materi fiber dan wood yang telah saya sampaikan berguna untuk kalian semua. See you!